Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita hari ini tema 9, subtema 1 dan subtema 2. Ayo kita belajar ya, simak baik-baik ya. Tema 9 ini kita bahas subtema 1 dan subtema 2. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa tujuan mempelajari ini? Tujuannya adalah siswa mengetahui makna persatuan dan kesatuan. Apa itu maknanya? Dalam semboyan negara Indonesia dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna persatuan dan kesatuan dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Itu maknanya. Di dalam kitab Sutasoma yang ditulis siapa? Ya, Empu Tantular, menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini semboyan ini. Apa maknanya? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu maknanya. Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Selanjutnya, makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana? Nah, apa maknanya? Makna persatuan dan kesatuan yang dimaksud adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam, banyak sekali, dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga dapat diartikan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Senasib itu karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka. Semula dijajah, terus memperjuangkan sendiri-sendiri tapi gagal, kemudian bersatu melawan penjajah dan merdeka. Kemudian membentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai saat ini. Makanya kita harus bersatu ya. Jangan terpecah belah. 3. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi individu, ada juga bagi masyarakat, ada juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk yang individu, apa pentingnya? Yaitu mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Memperkuat persatuan dalam lingkup keluarga. Ya, keluarga dulu yang dapat memengaruhi semangat persatuan dalam masyarakat. Kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Yang pertama, dengan bersatu, masyarakat akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai situasi yang aman, tentram, damai. 2. Persatuan juga dapat mengatasi konflik yang memungkinkan perpecahan dalam masyarakat. Tidak jadi pecah karena bersatu. 3. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. C. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Pentingnya gimana? Pertama, untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan bersatu, bangsa akan lebih cepat mencapai tujuan, mudah mencapai tujuan,
untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Oke, lanjutnya subtema 2. Upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta pengamalan Pancasila. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan? 1. Siswa mengetahui upaya peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan pengamalan sila Pancasila. Kan ada 5 itu. Diamalkan semua. 2. Siswa mengetahui pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. 3. Siswa mengetahui pengamalan Pancasila dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Selanjutnya, upaya peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh kita bersikap bagaimana, perilaku kita. Contohnya adalah ini yang di lingkungan rumah ya. Saling mencintai sesama anggota keluarga. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Fungsi ayah mencari nafkah dan lain-lain. Fungsi ibu merawat anak, membantu ayah, dan lain-lain. Banyak ya. Fungsi anak membantu orang tua, adik menghormati kakaknya, kakaknya menghormati adiknya, saling membantu dan lain-lain ya. Banyak. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Tidak memaksakan kehendak orang lain, nggak boleh memaksa. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Kalau ada masalah ya cerita. Kalau enggak cerita gimana bisa tahu masalahnya, ya kan? Nah, gitu. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Kalau membersihkan sendiri lama. Tidak selesai-selesai. Menjenguk warga yang sakit. Kalau ada temannya sakit ya dijenguk. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga kelasnya, tasnya, peralatan milik temannya dijaga. Kalau ada yang usil nggak boleh ya. Diingatkan baik-baik. Saling menghormati orang yang berbeda agama. Ini kalau di sekolah negeri biasanya ada yang perbedaan agama, muridnya atau gurunya. Kalau di kita SD Unggulan Muslimat NU semuanya muslim ya, beragama Islam. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah asal. Misalnya ada teman asalnya dari Papua, ya, tidak usah dibeda-bedakan. Ya, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Nah, musyawarah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Manfaatnya apa sih musyawarah itu? Banyak manfaatnya. Misalnya, dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Dipikir sendiri, tidak nemu-nemu solusinya. Ya, makanya bermusyawarah, cari teman. Ajak bermusyawarah, berpendapat. Pendapatmu gimana? Pendapatku seperti ini, dan lain-lain. Untuk menyaring dan meneliti pendapat-pendapat agar memperoleh petunjuk tentang pendapat yang paling baik. Ya, gunanya, manfaatnya musyawarah ya seperti itu. Jadi tahu pendapat, beda kepala, beda rambut, beda pemikiran, beda kualitas juga. Ternyata temanku bagus juga pendapatnya. Kalau tidak dimusyawarahkan tidak akan tahu lah, dipikir sendiri, bingung nanti. Musyawarah dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. Kalau ada masalah, bicara dalam musyawarah, bicarakan bersama.
Tidak jadi konflik ya, tidak jadi bertengkar. Musyawarah dapat digunakan untuk memilih pemimpin, ya, ketua kelas atau ketua RT, ya, dan lain-lain, pengurus, ya, pengurus sama ketua panitia. Hal-hal yang perlu dihindari dalam musyawarah ini jangan dilakukan ya. Egois, apa itu? Mentingno awake dhewe. Ya, mementingkan diri sendiri, tidak boleh. Memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain, nggak boleh maksa, ya, nggak baik, nggak enak loh dipaksa itu ya. Tidak menghargai orang yang sedang mengemukakan pendapat, seperti memotong pembicaraan, belum selesai bicaranya sudah, maaf, menurut saya seperti ini. Wah, itu tidak sopan. Nah, selanjutnya tidak menghargai pendapat orang lain. Allah, pendapatnya apa itu? Tidak boleh seperti itu ya. Oke, selanjutnya upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekolah, antara lain mengembangkan sikap adil, ini upayanya, menghormati hak orang lain, membina kerukunan antar umat beragama, mengembangkan budaya gotong royong, kembangkan saja. Kalau tidak terbiasa, biasakan. Ya, dimulai dari ya, murid SD unggulan kan ya, bisa mengembangkan sikap tenggang rasa, toleransi ya, maksudnya mengembangkan sikap peduli terhadap orang lain. Ada nggak bisa makan tetangganya, dibiarin aja ya, kasihan tuh. Harus punya sikap peduli ya, bantu, carikan pekerjaan atau bantuan dan lain-lain ya, musyawarahkan. Menghargai dan menerima setiap perbedaan yang ada, biasa, perbedaan pendapat itu biasa ya. Mengembangkan sikap saling menghormati dan santun, mengembangkan sikap musyawarah untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan sikap mementingkan kepentingan bersama ya, di atas kepentingan pribadi. Nah, setelah ini tugasnya halaman 108 sampai 109, Romawi 1 saja ya. Kirimkan jawabanmu ke Google Classroom, Rom 1 saja ya, yang teliti ya, supaya dapat nilai 100. Semoga sukses dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.